Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Haninah dengan NIM 038 kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Ada beberapa topik yang akan dibahas, diantaranya pertama, deskripsi benda, 2. Identifikasi diri, 3. Kalimat sapaan, 4. Dialog, prolog, dan epilog, 5. Jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk, 6. Tata cara membaca puisi dan membaca teks, 7. Penulis tegak bersambung, 8. Ringkasan, 9. Parafrase, 10. Surat resmi dan surat pribadi, 11. Formulir dan kwitansi, 12. Pidato. Materi yang pertama akan dibahas yaitu deskripsi benda. A. Karakteristik benda. Berdasarkan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia edisi ketiga, keberadaan kata benda alias nomina ini ternyata dapat dilihat dari 3 jenis pandang yang berbeda, yakni menurut segi semantis, segi sintaksis, dan segi bentuknya. B. Berbagai sudut pandang mengenai kata benda. 1. Nomina yang mengandung fitur semantik universal. Nomina ini mengandung makna yang bersifat umum, contohnya pada kata sapi. Masyarakat mengenal kata sapi itu memiliki makna hewan ternak berkaki 4, hewan ternak yang memakan rumput, dan hewan ternak yang dapat menghasilkan susu. Nomor 2, nomina yang mengandung fitur semantik kodrati. Contohnya seperti kata semangka. Bentuk kodratinya yaitu berupa ukuran, berat, warna, dan bentuk. C. Perbedaan kata benda konkret dengan kata benda abstrak. Pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret ialah kata benda yang wujudnya dapat dilihat oleh panca indera manusia, contohnya seperti mobil, buku, orang, binatang, dan lain-lain. 2. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu kebalikan dari kata benda konkret. Ialah kata benda yang wujudnya tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia, contohnya seperti udara, ilmu, kebaikan, kekayaan, dan lain-lain. Materi kedua ialah identifikasi diri. A. Pengertian. Identitas diri merupakan komponen dari konsep diri yang memungkinkan individu untuk memelihara pendirian yang konsisten dan karenanya memungkinkan seseorang untuk menempati posisi yang stabil di lingkungannya. B. Menuliskan nama diri. Nama diri atau proper noun adalah kata benda atau nomina yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Dengan nama diri itu, seseorang disapa atau dipanggil, dan tempat, gagasan, atau sesuatu itu disebut atau dikenal. Contohnya, nama saya Salwa. Materi selanjutnya yaitu kalimat sapaan. A. Pengertian kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak berbicara, yaitu orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. B. Ciri-ciri kalimat sapaan. Pertama, penulisan huruf awal kalimat sapaan harus menggunakan huruf kapital. 2. Sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. 3. Dipengaruhi oleh adat. 4. Pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. C. Kaidah penulisan kalimat sapaan. Pertama, huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, silahkan masuk Bu. Kata Bu, huruf B-nya harus huruf kapital. Yang kedua, apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Contohnya seperti, silahkan menikmati hidangan ini Bu Nina, atau juga bisa, silahkan menikmati hidangan ini Ibu Nina. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Contohnya seperti, Kak, sebaiknya kita lewat jalan itu. Kata Kak termasuk sapaan singkat. 4. Bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali dengan tanda koma. Contohnya, Bu, kapan kita menengok nenek? Kata Bu diikuti dengan tanda koma. Materi selanjutnya yaitu dialog, prolog, dan epilog. A. Pengertian dialog dan strukturnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog yaitu percakapan yang ada dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya. Dapat diartikan juga sebagai karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Strukturnya yaitu pertama orientasi, 2 komplikasi, 3 resolusi.
Orientasi yaitu bagian awal cerita yang menceritakan situasi yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Komplikasi yaitu bagian konflik cerita. Resolusi yaitu bagian akhir cerita atau bagian klimaks cerita. B. Pengertian prolog dan unsurnya. Prolog merupakan naskah pengantar atau pendahuluan untuk masuk ke dalam sebuah cerita yang terletak pada awal naskah. Unsurnya pertama ada tokoh. Tokoh terbagi menjadi 3, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Yang kedua ada latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketiga ada latar belakang cerita. Latar belakang cerita ditulis oleh penulis yang bertujuan untuk memberitahu penonton awal mula cerita. C. Pengertian epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan cerita yang isinya berupa kesimpulan yang memuat makna, pesan, moral, ataupun tata nilai yang dapat kita ambil dari cerita yang ditampilkan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. A. Pengertian membaca. Membaca adalah proses memahami pesan tertulis yang menggunakan bahasa tertentu yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. B. Jenis-jenis membaca. Pertama, membaca cepat, yaitu untuk memahami bacaan dengan cepat. 2. Membaca sekilas atau screening, yaitu untuk menemukan informasi yang diperlukan. 3. Membaca intensif, yaitu untuk memahami atau mengkritisi suatu bacaan. Yang keempat, membaca ekstensif, yaitu untuk menemukan informasi yang pokok. Yang kelima, membaca nyaring, yaitu agar orang lain dapat mendengar apa yang kita baca. Yang keenam, membaca memindai, yaitu membaca untuk mengetahui intinya. C. Definisi membaca petunjuk. Petunjuk merupakan ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan mengenai bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Biasanya, kita mendapatkan salah satu petunjuk tertulis pada kemasan, seperti makanan, minuman, obat, ataupun pada beberapa barang elektronik dan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. A. Definisi puisi dan prosa. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Perubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan didata secara cermat. Sedangkan prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. B. Jenis-jenis puisi dan prosa. Pertama, jenis-jenis puisi. Puisi ada beberapa jenis, diantaranya yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. 2. Jenis-jenis prosa. A. Prosa lama, yaitu hikayat, sejarah, kisah, dongeng, dan lain sebagainya. B. Prosa baru yaitu novel, roman, cerpen, esai, dan sebagainya. C. Tata cara membaca puisi. Pertama, membaca puisi dengan lafal yang benar. 2. Membaca puisi dengan intonasi yang indah. 3. Membaca puisi dengan ekspresi yang benar. D. Tata cara membaca teks. Pertama, menyusun kalimat yang dipotong menjadi susunan yang benar dengan cara menemukan kata kerja, kemudian menanyakan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, di mana, dan kapan. 2. Menyuruh siswa mencari bagian-bagian penting dalam kalimat dengan menuliskan ide penting tersebut. 3. Susunan internal paragraf dalam membaca yang berisi informasi dapat mengandung berbagai pola pengorganisasian, yaitu membuat daftar dari suatu menerapkan sesuatu secara kronologis, perbandingan, kontras, dan sebab akibat. Materi selanjutnya yaitu menulis tegak bersambung. A. Pengertian pembelajaran menulis tegak bersambung. Menurut Setianingsih tahun 2013 halaman 18, menulis huruf tegak bersambung merupakan kegiatan merangkaikan huruf demi huruf dengan memperhatikan bentuk huruf tegak bersambung. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu untuk merangsang perkembangan motorik anak, menulis lebih cepat, dan tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. B. Pengenalan buku tulis halus. Menurut Maksumah tahun 2014, media buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama, perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat lebih rapi,
indah, dan jelas. C. Aturan penulisan huruf sambung. Sesuai dengan aturan Depdiknas tahun 2009, menjelaskan menulis tegak bersambung memiliki langkah-langkah diantaranya pertama, pemegangan pensil. Posisi tegak tidak miring ke kiri maupun ke kanan. 2. Siswa menuliskan huruf dengan benar. Huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Misalnya, bagaimana bentuk huruf A, A. A besar dan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil, dan seterusnya. 3. Penulisan setiap huruf secara benar, yaitu tegak lurus dengan tidak miring ke kiri dan ke kanan. 4. Ukuran huruf, bagian atas dan bawah, dituliskan hingga menyentuh garis. Contohnya huruf berkaki yaitu Y, J, G, dan F. Menuliskannya hingga menyentuh garis bawah. Sedangkan huruf berleher seperti L, K, H, dan B, menuliskannya hingga menyentuh garis atas. Materi selanjutnya yaitu ringkasan. A. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Tujuan ringkasan ialah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau teks secara singkat. B. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan. Pertama, tidak meninggalkan urutan dasar karangan, yaitu kerangka dasar masih tampak jelas. 2. Memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas. Sedangkan ikhtisar pertama tidak berdasarkan urutan gagasan yang membangun karangan itu, terserah pada pembuat ikhtisar. 2. Untuk mengambil intinya, ikhtisar bebas mengambil kata-kata asal dan letak dari bacaan tersebut. C. Langkah-langkah menyusun ringkasan. Pertama, membaca naskah asli untuk mengetahui kesan umum dan maksud dari pengarang serta sudut pandangnya. 2. Mencatat gagasan utama, menandai gagasan yang penting dengan dicatat atau digarisbawahi. 3. Membuat reproduksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan dengan gagasan-gagasan utama yang telah dibuat. 4. Ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan yaitu bahasanya harus padat, tidak bertele-tele, tidak perlu adanya ilustrasi ataupun informasi terperinci. Materi selanjutnya ialah parafrase. A. Pengertian parafrase. Parafrase adalah suatu kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa mengubah pengertian aslinya. B. Ciri-ciri parafrase. Ciri-ciri parafrase adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk tuturan berbeda. 2. Makna tuturan sama. 3. Substansi tidak berubah. 4. Bahasa atau cara menyampaikan berbeda. C. Langkah-langkah membuat parafrase. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat parafrase yaitu: pertama, membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. 2. Memahami jenis perubahan yang akan dilakukan, baik bentuk berupa puisi, prosa, atau drama, maupun redaksinya atau penggunaan bahasanya. 3. Mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Materi selanjutnya ialah surat resmi dan surat pribadi. A. Definisi surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Dalam penulisan surat resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. B. Karakteristik surat resmi. A. Menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. B. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. C. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup yang lazim. D. Penggunaan ragam bahasa resmi. C. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. C. Macam-macam surat resmi. Pertama, surat pemberitahuan. 2. Surat perintah. 3. Surat permintaan atau permohonan. 4. Surat peringatan dan teguran. 5. Surat susulan. 6. Surat panggilan. 7. Surat pengantar. 8. Surat keputusan. 9. Surat perjanjian. 10. Surat penawaran, pesanan, dan sebagainya. D. Tata cara menulis surat. Pertama, kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal.
6. Penulisan alamat pada surat. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Penutup surat. 10. Salam penutup. 11. Tembusan. E. Definisi surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi, bersifat tidak resmi, dan dikirim untuk teman sejawat, keluarga, dan lain-lain. F. Karakteristik surat pribadi. Pertama, tidak menggunakan kop surat. 2. Tidak ada nomor surat. 3. Salam pembuka dan salam penutup bervariasi. 4. Penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. 5. Format surat bebas. G. Macam-macam surat pribadi. Surat pribadi ditinjau dari sifatnya terdiri dari A. Surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, yaitu surat yang ditulis seseorang yang berhubungan dengan kepentingan keluarga. B. Surat pribadi yang bersifat kedinasan, yaitu surat yang dikirim seseorang yang isinya berhubungan dengan kedinasan, baik pada kantor-kantor, lembaga, atau perusahaan. H. Tata cara menulis surat pribadi. A. Kepala surat pribadi. B. Tanggal surat. C. Penyapa atau pembuka. D. Isi surat. E. Salam penutup. F. Tanda tangan dan nama terang. Materi selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. A. Pengertian formulir dan kwitansi. Formulir merupakan lembaran kertas yang di dalamnya terdapat pertanyaan tertentu yang diisi data ataupun informasi diri. Sedangkan kwitansi merupakan dokumen tanda bukti transaksi penerimaan uang oleh penjual dari pembeli. B. Ragam bentuk formulir dan kwitansi. Pertama, ragam bentuk formulir diantaranya yaitu formulir pendaftaran, formulir anggota, formulir kartu atau wesel pos, formulir daftar riwayat hidup, dan formulir slip tabungan. 2. Ragam bentuk kwitansi, diantaranya yaitu kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transaksi produk, kwitansi transfer uang, kwitansi cash receipt, dan kwitansi serah terima uang. Materi selanjutnya yaitu pidato. A. Definisi pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu hal dalam situasi tertentu. B. Tujuan pidato. Pertama, menyampaikan informasi atau informatif. Contohnya seperti pidato penyuluhan cara pemakaian kompor gas. 2. Meyakinkan dan memengaruhi sikap pendengar atau persuasif. Contohnya seperti pidato calon legislatif. 3. Menghibur pendengar atau rekreatif. Contohnya seperti pidato di posko bencana maupun saat bakti sosial. Yang keempat, menekankan aspek-aspek pendidikan atau edukatif, contohnya yaitu pidato keagamaan. C. Langkah-langkah menulis naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. 2. Mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. 4. Menyusun kerangka pidato. 5. Mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.